Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum pembelajaran nih, apakah ada yang izin hari ini? Alhamdulillah tidak ada yang izin, berarti hadir semua ya. Oke, jadi di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang puasa. Nah, apa sih puasa itu gitu ya? Sebelumnya kalian kan tahu ya, puasa itu ada puasa Ramadan gitu ya. Nah, puasa Ramadan ini adalah puasa yang wajib dikerjakan oleh umat muslim di bulan Ramadan dalam 1 bulan penuh. Dan jika tidak melaksanakannya, maka dia akan mendapatkan dosa. Nah, sebagaimana firman Allah yang tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana yang diperintahkan kepada orang yang terdahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas lebih lanjut nih tentang puasa. Sebenarnya apa sih itu puasa? Nah, puasa adalah di dalam bahasa Arab yaitu asyam atau as-shaum yang artinya menahan diri. Nah, menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, dalam berpuasa itu ada beberapa syarat nih. Yang pertama itu ada syarat sah dan yang kedua itu ada syarat wajib. Nah, untuk syarat sahnya sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi kalau orang yang nggak beragama Islam itu nggak boleh puasa. Yang kedua itu ada mumayyiz. Jadi mumayyiz itu apa sih Bu? Nah, mumayyiz itu adalah orang yang udah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, itu ada suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Dan yang keempat adalah dilaksanakan pada waktu yang diperbolehkan. Jadi ada nih waktu yang dilarang untuk berpuasa seperti hari tasyrik, Idul Adha, ya, Idul Fitri, dan yang lainnya. Nah, untuk syarat wajib puasa itu ada 3. Yang pertama yaitu berakal. Jadi orang yang berakal itu wajib berpuasa, kecuali orang yang gila itu tidak wajib berpuasa. Yang kedua ada balik. Nah, balik ini ketika anak sudah balik itu diwajibkan untuk berpuasa. Dan yang ketiga adalah mampu atau kuat untuk berpuasa, karena orang-orang yang tidak kuat untuk berpuasa itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, selain itu dalam puasa itu ada yang namanya rukun puasa. Nah, rukun puasa ini ada 2. Yang pertama niat. Niat ini dilakukan di malam hari sebelum berpuasa. Jadi ketika hari ini puasa berarti niatnya tadi malam seperti itu. Nah, yang kedua itu ada menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, selain itu ada yang namanya sunnah dalam berpuasa. Yang pertama itu adalah mengakhiri makan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Yang selanjutnya ada membaca doa sebelum berbuka puasa. Terus yang keempat itu ada berbuka dengan yang manis. Yang kelima ada memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Itu pahalanya setara dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut.
Nah, yang selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Jadi pas puasa itu dianjurkan untuk bersedekah gitu. Dan yang terakhir itu adalah memperbanyak membaca Quran atau tadarus. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada hal-hal apa aja sih yang dapat membatalkan puasa gitu ya. Oke, langsung kita bahas. Yang pertama itu ada makan minum dengan sengaja. Tapi kalau lupa nggak apa-apa. Yang kedua ada muntah dengan sengaja. Jadi kayak dirogoh-rogoh gitu. Terus yang ketiga keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Yang keempat itu ada gila atau hilang akal, karena orang-orang yang gila dan hilang akal itu tidak diwajibkan untuk puasa. Yang kelima itu ada keluar mani dengan sengaja. Yang keenam itu keluar dari agama Islam atau murtad, karena syaratnya berpuasa itu adalah beragama Islam. Yang terakhir berniat untuk membatalkan puasa. Nah, adapun orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama ada orang yang sedang sakit. Sakitnya yang mengharuskan dia tidak berpuasa. Sakitnya parah gitu. Pokoknya kalau nggak kuat ya nggak usah puasa gitu. Terus yang kedua ada seorang musafir atau orang yang berperjalanan jauh sejauh 81 kilometer. Itu tidak puasa tidak apa-apa. Yang ketiga ada orang yang tua, orang tua renta, lemah, tidak kuat puasa. Dan yang keempat itu ada ibu menyusui atau ibu hamil, itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi ketika itu puasa Ramadan berarti harus melakukan yang namanya mengkodok puasa di hari-hari biasa. Baik yang terakhir nih. Baik yang terakhir ada hikmah berpuasa. Apa saja sih yang bisa kita ambil dalam berpuasa, manfaatnya itu apa aja gitu. Oke, yang pertama itu ada menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bisa menyehatkan badan. Yang ketiga meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat melatih hidup disiplin, di mana waktu kita sahur kita harus bangun pagi-pagi sebelum subuh dan itu wajib gitu. Yang selanjutnya kayak pas buka puasa, maghrib kita harus berbuka, itu melatih kedisiplinan kita. Selanjutnya menghindarkan diri dari perbuatan buruk, karena puasa itu sejatinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir melatih kesabaran kita pada saat berpuasa, itu di kita tahan nih puasanya dari subuh hingga maghrib. Seperti itu. Nah, mungkin ada sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Oke, berarti semuanya sudah paham ya. Karena jamnya juga sudah habis, maka kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minggu depan kita akan belajar tentang apa aja sih puasa wajib itu gitu. Kita bahas tuntas di minggu depan. Nah, mungkin itu saja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.